You hungry? Please, eat first. Be safe with me. My bag! Gone, I don't know what to do. It's okay, I help you. You're not alone. Semua orang di pelabuhan menuduhnya macam-macam. Katanya sopir kontainer itu sengaja menyembunyikan bule yang tersesat demi kepentingannya. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa bule itu sendiri yang memegang tangan sopir itu. Sambil berbisik pelan, "Tolong, jangan tinggalkan aku." Dan dari sentuhan itu, lahirlah cerita yang tidak pernah mereka bayangkan akan berakhir. Di pelaminan, pelabuhan Tanjung Lestari selalu sibuk, bising, dan keras. Di antara suara klakson kontainer, teriakan buruh, dan bau solar yang menusuk, kehidupan berputar tanpa peduli siapapun yang tersesat di dalamnya. Namun hari itu berbeda. Di sudut pelabuhan, dekat gudang pendingin yang dingin dan sepi, seorang wanita bule bernama Elise Hartman duduk bersandar pada kontainer. Rambut pirangnya kusut, wajahnya pucat, dan matanya merah menahan tangis. Tasnya dirampas di terminal, paspor hilang, dompet lenyap, ponsel raib. Ia tak punya uang, tak bisa berkomunikasi, tak tahu kemana harus pergi. Saat nyaris pingsan karena kelelahan, seorang sopir kontainer sederhana bernama Raka Prabowo melihatnya. Pria itu mengenakan kaos lusuh, celana kargo, dan topi truk yang sudah pudar tanda bahwa hidupnya sederhana, keras, dan jauh dari kemewahan. Namun dari matanya terpancar sesuatu yang membuat Elise merasa aman untuk pertama kalinya hari itu. Ketika banyak orang hanya melirik dan berlalu, Raka justru berhenti. Dan dari perhentian itu, takdir mereka dimulai. Suara klakson kontainer menggema keras di pelabuhan Tanjung Lestari. Bau solar bercampur asin laut memenuhi udara. Ratusan pekerja berlalu lalang. Dengan ritme cepat tak ada waktu untuk memperhatikan siapapun di sekeliling. Pelabuhan adalah dunia yang bergerak tanpa peduli siapa yang tertinggal. Namun di antara hiruk-pikuk itu, seorang wanita bule duduk bersandar pada dinding kontainer biru. Tubuhnya gemetar tidak beraturan. Rambut pirangnya kusut, wajahnya pucat menahan lapar dan ketakutan. Namanya Elise Hartman, pelancong Jerman yang datang ke Indonesia untuk mencari ketenangan di tengah perjalanan hidupnya. Tapi yang ia dapat, justru sebaliknya. Tasnya dirampas di terminal. Paspor hilang, dompet lenyap, ponsel raib. Ia terseret masuk ke pelabuhan karena kebingungan, mencari jalan keluar. Dan pelabuhan bukan tempat bagi orang yang tersesat. Saat Elise hampir pingsan, langkah kaki seorang sopir kontainer mendekat. Raka Prabowo, 34 tahun, mengenakan kaos lusuh dan celana kargo yang penuh noda oli. Tubuhnya kekar karena bertahan-tahan bekerja mengangkat palet dan memanjat kontainer. Hidupnya sederhana, keras, dan jauh dari dunia di mana Elise berasal. Raka baru saja selesai menurunkan kontainer pendingin di dermaga 4 dan hendak makan siang. Ia membawa nasi bungkus yang dibelinya di warung Bu Sarti. Tapi saat melewati deretan kontainer, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti spontan. Itu orang pingsan? Atau apa? Gumamnya. Raka mendekat perlahan. Semakin dekat, semakin jelas wajah Elise yang pucat, mata merah, dan napasnya yang tersengal. Dia kelaparan, kelelahan, kehausan, dan sangat ketakutan. Raka terdiam sejenak. Dia terbiasa melihat mekam-mukam kejadian di pelabuhan. Pencopetan, penggelapan, keributan antar buruh, bahkan orang mabuk yang jatuh ke laut. Tapi perempuan asing seperti ini sangat jarang. Apalagi dalam kondisi parah seperti itu. "Miss, you okay?" Raka bertanya. Suara dibuat selembut mungkin. Elise terperanjat sedikit, lalu menggeleng pelan. My bag gone. Passport, money, all gone." Raka langsung paham situasinya. "Rob?" tanyanya. Elise mengangguk. Matanya bergerak liar, takut kalau perampok itu masih di sekitar. Raka memandang nasi bungkus di tangannya.
Tanpa pikir panjang, ia membuka bungkus itu dan menyodorkannya pada Elise. "Eat first, you look very tired." Elise menatap nasi itu seolah tak percaya. Tangannya gemetar saat menerima, dan ketika suapan pertama menyentuh lidahnya, air mata langsung jatuh tanpa ia bisa tahan. Raka terdiam, seolah ikut merasakan luka itu. "You safe, no worry," katanya pelan, sambil duduk agak jauh agar Elise tidak merasa terancam. Tapi pelabuhan tidak pernah memberikan ruang privasi. Beberapa buruh langsung melihat adegan itu dan mulai bersiul. "Woi Rak, dapet bule. Ya, asik banget. Bule kesepian tuh. Hahaha, bawa ke kos lah. Rak, malam ini panas." Elise langsung memeluk lututnya. Ketakutan. Raka menahan emosi. "WOI," serunya lantang. Dia butuh bantuan. Bukan omongan kotor. Para buruh tertawa dan berlalu. Tapi tatapan liar mereka belum hilang dari kepala Elise. Ia menggigil ketakutan lagi. Raka berdiri dan menghadap Elise. "Come with me. Safe place. My room. Small, but safe." Elise menatap matanya lama sekali. Dalam tatapan itu, ia mencari jawaban. Apakah pria ini benar-benar bisa dipercaya? Dan untuk alasan yang tidak ia mengerti, ia merasakan kehangatan yang tidak ia dapatkan seharian ini. Perlahan, Elise mengangguk. Raka mengulurkan tangan. Tangan Elise dingin dan gemetar menyentuh tangan Raka. Lelaki itu segera memegangnya kuat-kuat, memastikan ia tidak terjatuh. Mereka berjalan keluar dari pelabuhan, menyusuri gang sempit yang dipenuhi buruh, supir truk, dan para pedagang. Sepanjang jalan, beberapa orang menatap mereka dengan tatapan penuh prasangka. Ada yang sarkas, "Bule di pelabuhan? Hahaha. Pasti ketemu cinta baru." Ada yang kotor, "Bang Rak, rezeki nomplok tuh." Namun Raka tidak peduli. Elise tidak peduli. Yang penting adalah ia merasa aman untuk pertama kalinya sejak kehilangan segalanya. Saat mereka melewati gerbang pelabuhan, Elise membisikkan satu kalimat pelan, kalimat yang membuat Raka merasa ia wajib melindunginya sampai kapanpun. "Please don't leave me." Dan dari tangan yang saling menggenggam itu, sebuah cerita takdir mulai tertulis. Raka memandu Elise melewati jalan kecil di luar pelabuhan, gang yang dipenuhi warung pinggir jalan, kios reparasi ban, dan deretan kos murah yang ditempati para sopir kontainer dan buruh bongkar muat. Tempat itu bukan kawasan yang bersih atau nyaman, tapi jauh lebih aman dibanding pelabuhan yang penuh risiko. Elise berjalan pelan sambil memegang lengan Raka. Setiap suara keras membuatnya terlonjak. Setiap orang yang menatap membuat tubuhnya menegang. Tangannya sedikit berkeringat, menunjukkan betapa takutnya ia berada di kerumunan asing. Raka memperlambat langkahnya. "You okay?" ia bertanya lembut. Elise mengangguk, tapi matanya masih penuh kecemasan. "I'm..." Scared. Everything feels dangerous. Dangerous. Raka tersenyum menenangkan.
No danger with me. I promise. Elis memandangnya lama. Janji itu sederhana, tapi di situ ada ketulusan yang tidak pernah ia rasakan dari orang asing manapun. Dan entah kenapa, ia percaya. Kos Raka sederhana, tapi aman. 12 menit berjalan, mereka tiba di kos. Bangunan 2 lantai, dengan cat mengelupas, halaman kecil yang menampung sepeda motor, dan barisan pintu kayu yang tampak rapuh. Kos itu jauh dari layak, tapi Raka tahu betul, keamanan lebih penting dari kenyamanan. Saat mereka masuk, beberapa tetangga langsung menatap Ilis. Raka bawa bule? Wah, malam ini rame nih. Beneran, Ra? Serius? Raka menatap mereka dengan pandangan tajam. Dia butuh bantuan. Jangan ngomong kotor. Seorang bapak kos yang menyebalkan malah berkomentar pelan tapi cukup keras untuk didengar. Ih, jangan-jangan sopir kontainer ini niatnya macam-macam. Ilis langsung mengencangkan genggaman di lengan Raka. Raka menarik napas panjang untuk menahan amarah, lalu berbisik ke Ilis, "Don't listen, they don't know anything." Ilis mengangguk, meski wajahnya tetap tegang. Kamar Raka saat pintu kamar dibuka, Ilis terdiam. Kamar itu kecil, sangat kecil. Hanya ada kasur tipis, kipas angin tua di dinding, rak plastik berisi pakaian, serta satu meja dengan termos kecil. Lantai keramiknya retak, dan jendela kecil di sudut ruangan memberi sedikit cahaya. "Sorry, small," kata Raka, sedikit malu. "Not good, but safe." Ilis perlahan masuk, lalu tersenyum tipis. "Warm?" ucapnya jujur. Raka menghela napas lega. Ia takut Ilis akan takut atau jijik, tapi ternyata Ilis justru tersentuh oleh kesederhanaan ruangan itu. Raka memberikan handuk bersih dan kaos longgarnya. "You change first. I wait outside." Ilis mengambil pakaian itu. "Thank you, Raka." Namun sebelum Raka sempat keluar, suara perut Ilis berbunyi pelan. Wanita itu menunduk malu. Raka tertawa kecil. "I buy food. You rest. Lock door. Okay." Ilis mengangguk. "Okay, but please come back." Raka menatapnya, sedikit kaget. Of course. Saat Ilis akhirnya merasa aman setelah Raka kembali membawa mie kuah dan teh hangat, ia mengetuk pintu pelan. "Miss Ilis." Pintu terbuka, dan Ilis muncul dengan kaos Raka yang kebesaran. Rambutnya masih basah, wajahnya pucat, tapi lebih tenang. Ia tampak seperti seseorang yang baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Ia duduk di kasur, memegang mangkuk mie, lalu makan dengan suara pelan. Raka duduk di lantai, menjaga jarak demi kenyamanan Ilis. Hening, hanya suara kipas angin yang berdecit. Setelah beberapa menit, Ilis menatap Raka. "Raka, why you help me?" Raka terdiam sejenak. Ia menggaruk tengkuknya. Malu. "You look scared. Alone. Hungry." Ia mengangkat bahu. "My heart cannot ignore." Ilis tersenyum, namun air matanya mendadak jatuh. "I thought everyone here only wants to take advantage of me." Raka menggeleng pelan. "Not me. You safe." Lalu terjadi sesuatu yang membuat Raka terdiam. Ilis memegang tangan Raka perlahan, penuh gentleness menggenggamnya erat. "Thank you for not leaving me there." Raka terpaku. Ia tidak biasa disentuh dengan lembut seperti itu, apalagi oleh seseorang seperti Ilis. Tangannya sendiri terasa kaku, bingung harus berbuat apa. Ilis akhirnya melepaskan genggaman itu. Namun sebelum Raka sempat berkata apa-apa, Ilis berkata pelan, "Can I sleep here? I don't want to be alone tonight." Raka langsung gelagapan. Yes, but I sleep outside."
I mean outside this room. Not with you. I mean, I respect. Ilis tertawa kecil. Tawa itu ringan, manis, dan untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa hidup kembali. No, Raka, stay inside. Just sleep. Far. You make me feel safe. Kalimat itu menghanguskan segala jarak di antara mereka. Raka mengangguk pelan. Okay. I stay. Malam itu, Ilis tidur di kasur tipis Raka, sementara Raka tidur di lantai dengan tikar tipis. Tapi meski begitu, keduanya merasa, anehnya, lebih hangat dari sebelumnya. Di luar, pelabuhan tetap bising dan keras. Tapi di kamar kecil itu, dua jiwa asing menemukan ruang tenang untuk pertama kalinya. Dan tanpa mereka sadari, takdir mulai merajut kisah yang jauh lebih besar. Pagi hari datang dengan suara kapal tongkang dan burung camar yang terbang rendah di atas pelabuhan. Ilis membuka mata pelan, masih terbungkus kaos Raka yang kebesaran. Cahaya matahari masuk melalui jendela kecil, memantul pada rambut pirangnya yang masih sedikit lembab. Raka sudah bangun sejak subuh. Ia berdiri di dekat rak kecil, merapikan beberapa barang. Mencoba agar kamar terlihat lebih layak untuk Ilis, padahal tidak ada yang bisa diperbaiki. Dari ruangan itu, dinding lembab, kipas angin yang berdecit, dan kasur tipis yang sudah kempes di tengah saat Ilis bangun. Raka menoleh. Morning, Miss Ilis, katanya canggung. Ilis mengusap mata. Good morning. Did you sleep? Raka tertawa kecil. A little. A little. Padahal, ia tidak tidur nyenyak sama sekali. Setiap kali Ilis bergerak atau menghela napas, Raka membuka mata, memastikan ia baik-baik saja. Ilis duduk perlahan, memegangi kepala. Still feel scared? Katanya lirih. Raka mengangguk. You lose passport, money, phone, very hard. Hard. Ilis menunduk. Suaranya pecah. I don't even know how to go back. Raka mendekat sedikit, namun tetap memberikan ruang. We go to police, then embassy. I help. Ilis menatapnya lama. Raka, you help me so much. Why? Raka berpikir sejenak. Ia sendiri tidak tahu kenapa hatinya begitu tergerak. Because you look like someone who shouldn't be alone. Ilis menggigit bibir, menahan tangis yang ingin keluar. Ia belum pernah mendengar seseorang berkata seperti itu padanya. Kebanyakan orang melihatnya sebagai bule kayak target empuk. Tapi Raka melihatnya sebagai manusia. Ke kantor polisi perjalanan ke kantor polisi membuat Ilis gelisah. Ia berjalan sangat dekat dengan Raka, hampir seperti anak kecil yang takut tersesat. Setiap kali seseorang menatapnya terlalu lama, Ilis langsung menunduk dan memegang lengan Raka lebih erat. Raka merasakan itu. Ia tahu Ilis ketakutan. Jadi ia berjalan lebih lambat, lebih hati-hati, memastikan Ilis selalu berada di sisi aman. Setibanya di kantor polisi, Ilis mencoba menjelaskan situasinya. Namun bahasa Inggris petugas terbatas, dan Ilis tidak bisa bahasa Indonesia. Raka akhirnya maju ke depan, menjelaskan dengan bahasa sederhana. Pa, dia orang asing, tasnya hilang, paspor hilang, no money, no phone. Please, help. Petugas menatap Ilis, kemudian menatap Raka. Kamu siapa? Kenal dia? Dari mana? Raka menelan ludah. Tidak kenal, Pak. Saya cuma bantu. Petugas itu mengangkat alis. Tatapannya penuh curiga. Jangan-jangan kamu yang ambil tasnya? Ilis langsung mundur selangkah ketakutan. Raka terkesiap. Tidak, Pak. Saya temukan dia di pelabuhan. Dia hampir pingsan. Suasana tegang. Sampai Ilis akhirnya berbisik.
Suaranya gemetar. He helped me. Please believe him. Petugas akhirnya mengangguk. Bukan karena percaya sepenuhnya tapi karena melihat ketakutan Elise yang nyata setelah membuat laporan kehilangan. Mereka diarahkan ke kedutaan. Perjalanan ke kedutaan. Elise mulai lebih tenang. Ia berjalan lebih dekat di samping Raka. Tapi kini, tidak lagi. Karena takut melainkan karena mulai merasa nyaman. Saat lampu merah, Raka berhenti sambil memegang setir truk kecil yang ia pinjam dari temannya. Elise duduk di sampingnya. Rambutnya tertiup angin. Di saat itulah momen yang sangat lembut terjadi. Elise meletakkan tangannya di atas tangan Raka yang sedang memegang setir. Tidak kuat, tidak tergesa, hanya sentuhan ringan, tapi membuat dunia seolah berhenti. Raka menegang, napasnya tertahan. Elise menatap tangannya sendiri di atas tangan Raka. I don't know why, but I feel safe with you. Raka bingung harus menjawab apa. Ia tidak terbiasa perempuan memegang tangannya seperti ini, apalagi bule secantik Elise. Elise, I'm just a driver, katanya pelan. Elise tersenyum kecil. And you're the only one who helps me. Mata Elise sedikit berkaca-kaca. Raka menelan ludah. Hatinya bergetar pelan. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, klakson mobil belakang membuyarkan suasana. Raka melanjutkan perjalanan. Namun tangan Elise tetap berada di atas tangannya, sampai mereka tiba di depan kedutaan. Saat semua orang salah paham setelah selesai mengurus dokumen, mereka kembali ke kos. Begitu masuk gang, bisikan tetangga langsung terdengar. Wah, makin lengket tuh. Sopir kontainer bawa bule, rejeki dadakan nih. Pasti ada maunya dia. Elise mengerutkan alis. Gelisah. Why? Why they look at us like that? Raka menatapnya lama. Mereka salah paham. Elise memandangnya dalam-dalam. Do you want distance? Because of them. Pertanyaan itu menusuk. Raka merasa bersalah. Ia tidak ingin Elise merasa ditolak hanya karena omongan orang. Jadi ia berkata pelan, jujur, I don't care what they say, but I want you feel safe. If want new place, I find. Elise langsung menggeleng cepat. No, I stay with you. Kemudian untuk kedua kalinya Elise meletakkan tangannya di atas tangan Raka. Kali ini lebih lama, lebih yakin, juratu, lebih berarti. Di saat itu, Raka sadar sesuatu. Perasaan yang tumbuh bukan lagi sekadar rasa kasihan. Dan Elise pun tahu, ia tidak lagi berada di dekat Raka karena takut, melainkan karena hatinya membawanya ke sana. Malam perlahan turun di gang sempit, tempat kos Raka berada. Lampu-lampu kuning redup menyala, memantulkan bayangan panjang ke dinding-dinding kusam. Suara obrolan tetangga mulai terdengar, sebuah kebiasaan yang tidak pernah hilang dari kehidupan gang padat penduduk. Raka dan Elise baru saja pulang dari kedutaan. Mereka lelah, namun hubungan di antara mereka terasa berubah. Ada sesuatu yang tumbuh perlahan, sesuatu yang membuat keduanya saling menatap lebih lama dari seharusnya. Saat mereka berjalan memasuki halaman kos, bisikan-bisikan langsung muncul lagi, kali ini lebih jelas. Wah, beneran nempel terus tuh bule sama Raka. Ih, bule cantik. Begitu kok mau sama sopir kontainer? Jangan, ada apa-apa mereka itu. Elise berhenti. Raka bisa merasakan tubuhnya menegang. Why they say things like that? Bisik Elise lirih. Raka menghela napas panjang. Because they don't understand. Elise memandang sekeliling. Wajahnya memucat, bukan karena takut pada geng pelabuhan seperti kemarin, tetapi karena sakit hati. Ia bukan hanya tersesat, dan tak punya apa-apa, ya juga sedang dihakimi oleh orang-orang
yang bahkan tidak mengenalnya. Raka menunduk, merasa bersalah tanpa alasan jelas. Sorry, Elise. If you want, I find new place. Much better. No gossip. Elise memeluk tas kecil pemberian kedutaan dan berkata pelan. No more, I don't want to go. Raka kaget. Why? Elise menatapnya dengan mata yang lembut, mata yang tidak lagi penuh takut, seperti hari pertama mereka bertemu. Because you're here. Rasa hangat merayap di dada Raka, membuat jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Let's go to your room, ujar Elise dengan suara pelan, namun penuh keyakinan. Raka mengangguk. Di dalam kamar sempit itu, begitu pintu tertutup, Elise langsung duduk di kasur tipis. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri setelah seharian diguncang emosi. Raka meletakkan helm dan topinya, lalu menatap Elise dengan canggung. You okay? Elise mengangkat bahu. I'm tired, not from walking, but from people. Raka duduk di lantai, punggungnya menempel pada dinding. They like to talk, but talking is all they can do. Elise memandangnya lama. You're not bothered by their words. Raka menggeleng. Used to it. People talk about everything. Elise menunduk. Back home, I never felt judged like this. Raka mengangguk. This place not easy for you. Elise menatapnya lagi tatapan yang begitu jujur, begitu tulus, membuat Raka merasa sulit bernafas. Raka, if I'm a burden, please tell me. Raka langsung menggeleng keras. No, you're not. Never. Elise tersenyum tipis, lalu perlahan memindahkan duduknya dari kasur ke lantai. Tepat di samping Raka, dua dunia yang berbeda itu kini hanya terpisahkan oleh beberapa sentimeter. Can I stay close? Just for a moment. Elise bertanya pelan. Raka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Namun ia mengangguk. Momen tenang yang membuat mereka semakin dekat. Elisa menatap jendela kecil yang menunjukkan langit malam. Back there, in the Palabuhan, when you helped me, I thought you were just being kind. Raka tersenyum kaku. I was, but now. Elise menatapnya. I think you're more than that. Raka menelan ludah. More. What? What? Elise menghela napas panjang, lalu memiringkan kepala hingga bersandar pelan di bahu Raka. Raka membeku, seluruh tubuhnya seperti berhenti bekerja. Elise menutup mata. You make me feel safe, like I'm not alone in this country. Raka tidak berani bergerak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, seorang perempuan apalagi wanita asing bersandar padanya dengan begitu lembut, begitu percaya. Elise, suara Raka bergetar. You sure? Elise membuka mata dan menatap ke atas, ke arah wajahnya. Aku memilih di sini dengan kamu. Bukan karena aku terpaksa. Hati Raka seperti dipalu dari dalam. Ia tidak tahu bagaimana perasaan itu bisa tumbuh begitu cepat, tapi ia merasakannya. Tiba-tiba, suara ketukan dari luar mengagetkan mereka. Raka, bule itu tinggal di kamarmu lagi. Jangan bikin masalah. Ya, Elise langsung menegang. Raka berdiri, menahan pintu dengan tubuhnya. Dia capek, Pak. Besok saya urus tempat lain. Pak Kos mendengus. Ya, cepat. Jangan bikin gosip makin panjang. Saat pintu ditutup, Raka kembali duduk. Elise menggenggam lengannya pelan. Don't send me away, please. Raka menatap tangannya. Lalu wajah Elise. I won't. I promise. Ikatan yang makin kuat malam itu. Elise dan Raka tidak banyak bicara. Mereka duduk berdampingan di lantai kamar yang sempit.
hanya ditemani kipas angin yang mengeluarkan suara berdecit. Namun dalam keheningan itu, mereka merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Sebuah kehangatan, sebuah rasa percaya, sebuah ikatan lembut yang tidak butuh kata-kata. Raka menatap Ilis yang mulai mengantuk dan berkata pelan, "Tomorrow, we find better place. I don't want you hurt by people's words." Ilis menggeleng sambil menyandarkan kepalanya lebih dalam ke bahu Raka. "As long as I'm with you, I'm okay." Dan itu adalah kalimat yang akhirnya memastikan satu hal. Perasaan yang tumbuh bukan lagi sekadar iba, melainkan sesuatu yang lebih dalam, lebih hangat, lebih berbahaya. Sesuatu yang keduanya bahkan belum berani sebut sebagai cinta. Tapi, benihnya sudah jelas tertanam. Hari-hari berikutnya berjalan jauh lebih tenang bagi Ilis. Setelah laporan polisi selesai dan dokumen sementara dari kedutaan didapatkan, ia tidak lagi merasa terjebak di negara asing. Ia mulai bisa bernapas lebih lega, lebih santai, dan lebih percaya diri untuk melangkah. Tapi ada satu hal yang tidak berubah. Ia selalu ingin berada di dekat Raka, dan Raka, meskipun lelaki itu tidak banyak bicara, tidak pernah menolak kehadiran Ilis. Sebaliknya Raka selalu canggung, selalu bingung, tapi selalu berusaha membuat Ilis merasa aman. Malam itu, Raka mengajak Ilis berjalan-jalan ke tepian sungai di belakang pelabuhan. Bukan tempat romantis seperti restoran mahal atau kafe modern, melainkan tempat sederhana. Sungai tenang, lampu-lampu dermaga memantul di permukaan air, dan aroma angin laut yang lembut. Ilis memeluk lengannya, menikmati angin sore. "Raka, thank you for today," ucapnya. "Why thank I do nothing," jawab Raka sambil menggaruk tengkuk. Ilis tertawa kecil. "You always say that, but you do so much." Mereka duduk di pinggir sungai. Kaki menggantung sedikit di atas permukaan air. Perahu-perahu kecil bergoyang perlahan, menciptakan pemandangan yang tenang. Ilis memandang langit. "Before I met you, I thought Indonesia would be a beautiful journey, but it became a nightmare." Raka menatapnya pelan. "You not alone now." Ilis menoleh. "You make everything feel okay again." Raka memalingkan wajah, menahan senyum malu. Momen kejujuran itu akhirnya tiba. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang nyaman. Hanya suara air dan angin. Ilis perlahan memiringkan tubuhnya, bersandar pada bahu Raka. Raka membeku. Elise, you okay?" Ilis tersenyum. "Can I say something?" Yes." Ilis menghela napas. "Hey, Raka, I didn't stay with you because I had no choice." Raka terdiam. Jantungnya tiba-tiba berdetak tidak teratur. "I stayed because I wanted to." Raka menelan ludah. "Ilis, I feel safe with you. And I like being with you." Raka memandang sungai. Bukan karena tidak mau melihat Ilis, tapi karena takut jika menatap mata wanita itu terlalu lama, ia tidak akan bisa berpikir jernih. "Ilis, you are different world," katanya lirih. Ilis memegang tangan Raka. "Mengejutkannya maybe, but my heart doesn't care." Raka terdiam lama. Ia selalu merasa dirinya kecil sopir kontainer dengan kamar kos sempit, gaji pas-pasan, hidup yang keras. Tidak ada yang istimewa darinya. Tidak ada yang bisa menarik wanita seperti Ilis. Namun saat Ilis menggenggam tangannya, hati Raka terasa hangat. Hangat dengan perasaan yang selama ini berusaha ia abaikan. Sesuatu mendorong Raka melakukan hal berani. Raka mengusap wajahnya. Gugup, ia tidak pernah membayangkan akan melakukan hal ini. Tidak pernah mempersiapkan diri. Namun kata-kata Ilis menyentuh bagian hatinya yang paling dalam. "Ilis, I
I want to say something too. Ilis menatapnya dengan lembut. Yes. Raka menarik napas panjang sangat panjang, seperti seseorang yang akan melompat dari tebing. I like you too, katanya. Pelan. More than I should. Ilis tersenyum. Senyuman yang membuat dunia Raka berhenti berputar. Lamaran sederhana di tepi sungai. Raka berdiri pelan, lalu menarik sesuatu dari kantongnya. Kotak kecil terbuat dari kayu bekas. Bukan kotak cincin mahal. Bukan perhiasan yang berkilau. Ilis menatapnya heran. Raka. What is that? Raka berlutut. Gugup, tangan bergetar, wajah memerah. Ilis Hartman, you come to my life when I never expect someone like you, katanya dengan suara pelan. Ilis terdiam, bibirnya terbuka sedikit, terkejut. I don't have money. I don't have big house. I don't have anything. Ilis menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai menggenang. But I have heart. Lanjut Raka. And this heart want you stay with. Raka membuka kotak kayu itu. Di dalamnya terdapat cincin sederhana. Terbuat dari stainless steel, tanpa permata, tanpa ukiran. Sederhana, namun bersih dan penuh niat tulus. Will you marry me? Suara Raka bergetar saat mengatakannya. Ilis menatap cincin itu lama sekali. Tak mampu berkata apa-apa. Tangisnya pecah perlahan. Bukan tangis sedih, tetapi tangis haru. Ia menunduk, meraih wajah Raka dengan kedua tangannya. Raka, suaranya begitu lembut, begitu penuh rasa. This is the most beautiful thing anyone ever gave to me. Raka menunduk malu. Canggung tidak tahu apakah ia harus tersenyum atau menangis. Ilis tersenyum melalui air matanya. Yes, Raka, I'll marry you. Saat itu dunia Raka seolah berhenti. Ia tidak percaya wanita asing yang ia temui dalam kondisi kacau di pelabuhan. Wanita yang ia jaga, lindungi, dan harapkan dengan malu-malu, kini menerima lamarannya. Mereka berpelukan di tepian sungai yang sepi, ditemani cahaya lampu dermaga dan suara air yang tenang. Tak ada musik mewah, tak ada saksi, tak ada kamera. Hanya dua hati yang memilih satu sama lain, di tempat yang tak pernah orang sangka akan menjadi awal segalanya. Pagi di kampung Raka selalu dimulai dengan suara ayam berkokok dan aroma kayu bakar dari dapur tetangga. Letaknya jauh dari pelabuhan tenang, hijau, dan damai. Ketika Raka membawa Ilis ke sana untuk pertama kalinya, seluruh kampung langsung gempar. Anak-anak kecil berlarian mengikuti mereka, penasaran melihat bule berambut pirang yang tersenyum malu sambil menutupkan tangan di dada. Ih! Cantiknya, Bang Raka bawa istri bule. Bule, kok mau ke kampung kita? Orang-orang dewasa pun tidak kalah heboh. Ada yang kagum, ada yang iri, dan ada pula yang tidak percaya. Namun di balik semua itu, ada kehangatan. Kampung Raka menerima Ilis seperti keluarga sejak hari pertama dan 3 hari setelah lamaran di tepi sungai itu. Raka dan Ilis memutuskan untuk menikah di kantor urusan agama setempat tanpa pesta besar, tanpa dekorasi mewah, tanpa kemegahan. Pernikahan paling sederhana, tapi paling bahagia. Raka mengenakan kemeja putih polos dan celana hitam bersih. Ilis memakai kebaya sederhana warna krem yang dipinjamkan oleh ibu-ibu kampung. Rambut pirangnya diikat rapi oleh tetangga yang berprofesi sebagai penata rambut rumahan. Wajah Ilis tampak gugup, tapi matanya bersinar. Saya tidak pernah membayangkan wedding like this, katanya pelan sambil tersenyum. Raka tersenyum canggung. Sorry, I have no money for big wedding. Ilis memegang tangan Raka. Raka, I don't need big wedding. I only need you. Kata-kata itu membuat Raka terdiam lama. Ia tidak pernah disayang seperti itu sebelumnya. Di dalam ruang KUA, mereka duduk berhadapan dengan penghulu. Beberapa tetangga menyaksikan.
Sebagian besar ibu-ibu kampung membawa kamera, ponsel jadul, mengambil foto dari berbagai angle seperti wartawan profesional. Ketika penghulu meminta Raka mengucapkan ijab kabul, suara Raka sedikit bergetar. Namun satu kalimat Ilis sebelum upacara dimulai menguatkannya. "Don't worry, I'm with you." Dan akhirnya, ijab kabul, sah. Sorak-sorai kecil terdengar dari ibu-ibu kampung. Sah, sah, alhamdulillah. Selamat nak Raka. Ilis cantik sekali. Masya Allah. Ilis tertawa sambil menatap suaminya dengan mata berkoka-koka, lalu memeluknya pelan. Dalam pelukan itu, Raka menutup mata tidak percaya bahwa perempuan yang dulu ia temui dalam keadaan kacau di pelabuhan, kini menjadi istrinya. Pulang ke rumah orang tua, rumah keluarga Raka kecil, sederhana, dengan dinding bambu sebagian dan tembok semen di bagian depan. Namun rumah itu penuh cinta. Ibunya memeluk Ilis lama sekali, seperti menyambut anak sendiri. "Mulai sekarang, kamu anak ibu juga," kata ibunya. Ilis hampir menangis mendengarnya. Mereka makan nasi liwet bersama, duduk di lantai tikar pandan. Ilis belajar makan dengan tangan, kemudian salah satu ibu tetangga berseru, "Bule pintar ya makan pakai tangan, rapi pula." Semua tertawa, termasuk Raka. Malam itu, untuk pertama kalinya, sejak pertengkaran orang tuanya bertahun-tahun lalu, Raka merasa rumahnya benar-benar lengkap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup Ilis, ia merasa memiliki rumah yang sesungguhnya. Hidup baru, Ilis menjadi bagian dari dunia Raka hari-hari. Setelah menikah, terasa seperti cerita baru. Ilis belajar bahasa Indonesia perlahan, dibantu oleh ibu-ibu kampung yang dengan senang hati mengajarinya kata-kata lucu. "Nanti bilang makan, yuk kalau lapar," kata tetangga. Ilis mengikuti. "Makan yuk." Semua tertawa lagi. Ilis juga mulai ikut Raka bekerja. Ia duduk di kursi samping dalam truk kontainer, menatap keluar jendela dengan mata berbinar. "I like this view," katanya. "The road, the sky, the small houses." Raka memandangnya sambil menyetir, lalu tersenyum tipis. "You like my life?" Ilis memegang tangan Raka di atas setir. "I like our life." Kata our itu membuat Raka merasakan sesuatu yang hangat di dada, sesuatu yang selama bertahan-tahan hilang dari hidupnya. Rasa dihargai, dicintai, dan dimiliki. Setiap kali Raka turun menutup pintu kontainer, Ilis menunggu sambil memotret pemandangan, atau turun ikut membantunya sedikit. Meski Raka sering berteriak, "Ilis, hati-hati, itu bahaya." Ilis hanya tertawa. "I'm your wife, Raka. I want to help you." Dan itu membuat Raka semakin jatuh cinta. Kehidupan yang sederhana, tapi penuh cinta. Tidak ada rumah mewah, tidak ada mobil mahal, tidak ada saldo bank besar, tidak ada kemewahan sama sekali. Yang ada hanyalah truk kontainer tua, rumah orang tua yang sempit, kampung yang penuh suara tawa, dan dua hati yang saling menggenggam erat. Dari pelabuhan yang bising, dari situasi yang kacau, dari ketakutan yang mencekam, mereka menemukan sesuatu yang tidak semua orang bisa temukan seumur hidup. Rumah dalam diri satu sama lain. Dan itu lebih indah dari pelaminan manapun.